Baiklah teman-teman, alasan utama di balik Islamofobia adalah perilaku umat muslim sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin ada muslim yang mengeluhkan tentang Islamofobia ketika ada puluhan ribu migran ilegal yang datang ke negara-negara barat tanpa diundang. Ribuan dari mereka melakukan kejahatan seperti memperkosa orang, menikam orang, menjadi beban bagi negara kesejahteraan. Jelas keberadaan ratusan jika bukan ribuan geng pemerkosa. Tidak, ternyata mereka hanya segelintir orang jahat saja. Tapi saya bahkan tidak sedang membicarakan mereka. Kamu tahu, mereka saja seharusnya sudah cukup bagi umat muslim untuk memahami, oke, mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin kita perlu bercermin, dan mungkin kita perlu melakukan sesuatu untuk membenahi komunitas kita. Karena segelintir orang jahat inilah yang membuat hidup kita sengsara. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Mereka mengeluh tentang Islamofobia, mereka mengalihkan kesalahan. Mereka bilang semua orang lain yang salah, tapi kita tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi tidak, mereka justru menuding semua orang lain. Mereka bilang, tidak, kami tidak ada hubungannya dengan ini Islamofobia. Ya, ini salahmu, kamu menyalahkan kami. Tapi, oke, kalau kamu bahkan tidak memperhatikan perilaku buruk dari segelintir oknum, yang saya maksud adalah para ulama muslim, bagaimana dengan mereka? Mereka yang seharusnya menjadi teladan. Mereka yang seharusnya menunjukkan kepada kita betapa indahnya Islam. Mereka yang harus menunjukkan kepada dunia bahwa, hei, lihat, selain beberapa oknum yang buruk itu, ideologi kita itu unggul, agama kita luar biasa, lihatlah kami. Tapi tidak, menurut saya, merekalah penyebar Islamofobia terbesar. Bahkan, mereka adalah penyebar utama Islamofobia. Izinkan saya memutar 3 atau 4 video untuk Anda dari puluhan ribu yang bisa Anda temukan di media sosial, di mana mereka sendiri secara terang-terangan menyebarkan Islamofobia, mengatakan hal-hal yang seharusnya membuat setiap non-muslim waspada, khawatir, dan cemas. Dan kemudian mereka masih berkata, saya tidak mengerti kenapa orang-orang ini membenci kami. Saya tidak mengerti. Lalu kenapa? Kalau kami telah menikam beberapa ribu dari mereka, lalu kenapa kalau kami menerbangkan pesawat ke gedung-gedung mereka? Lalu kenapa kalau kami meledakkan beberapa stasiun kereta dan bus mereka? Lalu kenapa? Bukan kami semua. Mungkin bukan kalian semua. Tapi bagaimana dengan para ulama mereka? Lihat ini teman-teman. Betapa tenangnya dia memberitahu kalian bahwa dia akan menghancurkan peradaban kalian. Dia akan mengambil alih dan menggantikan sistem kalian yang ada. Apapun itu, kalian tahu. Kalau itu Amerika, lihatlah. Amerika punya sejarah yang sangat panjang dan kaya selama 600 tahun. Lupakan ini, kami akan menggantikan kalian. Dengarkan mereka. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Kami tidak mengatakan bahawa Islam hadir di sini, kalian tahu, untuk hidup berdampingan dengan banyak agama yang berbeda, dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan berteman. Bagaimana mereka tidak bersikap Islamofobik setelah pernyataan seperti ini? Ya, setelah pernyataan seperti ini, kami tidak di sini untuk berdampingan. Kami tidak datang ke sini dengan damai. Oke, oke, kalian tidak datang ke sini dengan damai? Baiklah, kalau begitu. Ayo, kalau begitu, mari kita bertarung. Tidak, tidak, tidak. Islamofobia. Apa-apaan ini? Serius, ada apa dengan orang-orang ini? Dan aku tidak bicara tentang para idiot itu, oke? Mereka punya banyak idiot, seperti halnya setiap masyarakat. Tapi mungkin mereka punya sedikit lebih banyak daripada beberapa masyarakat yang lebih pintar. Tapi yang katanya pintar, seperti Mehdi Hasan, seperti Hamzah Yusuf. Mereka bilang, Islamofobia menyebar karena orang-orang seperti Rupert Lowe, atau karena orang-orang seperti Elon Musk. Bukan bodoh, inilah alasannya. Inilah alasan kenapa Islamofobia menyebar. Saya belum selesai. Agama diutus untuk mendominasi dunia. Agama diutus untuk menjadi yang paling unggul, untuk memadamkan cahaya setiap agama lain dan untuk menjadi yang paling unggul. Memadamkan cahaya setiap agama lain. Itulah sebabnya kita di sini. Saya tahu saya sedang tertawa, tapi lihatlah kesombongan mereka. Lihat maksud saya, betapa percaya dirinya mereka. Lihat lagak pongah mereka. Mereka menunjukkan semua itu, meskipun faktanya mereka bahkan tidak bisa menaklukkan negara kecil seperti Hongaria, negara barat atau negara Kristen seperti Hongaria. Turki tidak bisa menyerbu Hongaria. Kamu tahu, aku tahu.
Turki adalah anggota NATO yang seharusnya dikeluarkan. Seharusnya Turki tidak pernah menjadi anggota NATO. Tapi katakanlah jika tidak ada NATO, Turki bahkan tidak bisa merebut Hongaria karena seluruh Barat akan langsung turun menyerang mereka dan mereka akan dihancurkan. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Seperti yang dikatakan Trump, mereka tidak punya posisi tawar apa-apa dan tetap saja mereka bersikap seperti ini. Bayangkan bagaimana mereka akan bersikap jika mereka benar-benar punya kekuatan. Kami tidak malu untuk mengatakannya, dan kami tidak merasa itu sesuatu yang harus membuat kami segan untuk mengatakannya. Bahwa agama ini telah diutus untuk mendominasi, menghapuskan, menyingkirkan setiap agama lain, menenggelamkannya, menjadi lebih unggul darinya, agar orang-orang meninggalkan setiap agama dan menerima Islam. Dan jika itu memerlukan pertempuran untuk mencapainya, maka itu memang memerlukan pertempuran untuk mencapainya. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, dan kalimat orang-orang yang tidak beriman yang terendah. Bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi Islamofobik setelah ini? Yang jelas itu adalah istilah yang salah, karena itu bukanlah fobia. Jika seseorang mengatakan kepadamu bahwa dia akan menghancurkan peradabanmu, akan menghancurkan segala sesuatu yang pernah kamu anggap berharga, dan akan menggantinya dengan ideologinya, yaitu Islam, bagaimana mungkin takut akan hal itu disebut fobia? Oke, saya belum selesai. Biarkan saya tunjukkan lagi beberapa hal. Bahkan para wanita mereka juga seperti itu. Dengarkan saja. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya jalan ke depan. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sistem yang harus kita patuhi. Jelas, saya tidak tahu di mana dia. Dia bilang Sydney. Ya, saya juga mau bilang dia punya aksen Australia. Jadi, itu dia. Mereka tinggal di negara-negara barat dan mereka menyuarakan ini secara terbuka karena kita telah membiarkan mereka. Kita telah membiarkan mereka. Kamu tidak bisa. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan 10% dari itu. Bahkan di salah satu negara paling liberal seperti Turki atau Malaysia, kamu akan ditangkap atau diusir jika kamu orang asing, atau kamu akan dipenjara karena mengganggu ketertiban umum. Namun kita membiarkan mereka. Kenapa kita membiarkan mereka? Saya harus memberi kamu contoh yang lebih baik lagi. Bukan hanya kita membiarkan mereka, tapi kita, dan maksud saya di sini adalah Inggris, situasinya belum separah itu di Australia, tapi saya sudah memperkirakan suatu saat akan ada yang mengetuk pintu rumah saya. Kalau itu terjadi, kamu tahu, saya sudah memberitahumu. Dengan merugikan orang kita sendiri, kita membiarkan mereka mengucapkan apapun yang ingin mereka katakan. Dan kemudian ketika orang lain melawan, ketika orang lain mencoba menghentikan mereka, kita justru menangkap orang kita sendiri. Seburuk itulah keadaannya. Itulah tragedi sebenarnya di situ. Dan apakah itu satu-satunya jalan ke depan? Syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sistem yang seharusnya kita patuhi, yang seharusnya kita ikuti, yang seharusnya kita usahakan untuk ditegakkan di bumi. Ya, harus melakukannya di Mesir. Aku menunggu hari penghakiman itu. Aku menunggu itu. Ya, maaf, tadi kamu bilang apa sayang? Apa yang kamu katakan? Islam, syariah, syariah. Okay. Kapal. Aku memasukkan mereka ke dalam kapal. Ini adalah kapal. Boom. Silakan pergi. Itulah yang akan terjadi. Aku menunggu hari itu. Itu harus terjadi. Peradaban kita tidak bisa terus berjalan dengan kanker seperti ini menyebar di tubuhnya. Itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Tidak pernah sama sekali. Ya, multikulturalisme sampai tingkat tertentu secara organik memang pernah ada dalam beberapa bentuk. Itu pernah ada di Persia. Itu pernah ada di India. Bahkan di Roma kuno. Itu memang terjadi. Tapi selalu ada budaya dominan yang menjaga semuanya tetap terkendali. Ini adalah satu-satunya waktu dalam sejarah ketika multikulturalisme direkayasa secara sosial, direkayasa secara artifisial, dan diperkenalkan ke dalam masyarakat barat dengan mengorbankan budaya asli. Ini tidak bisa terus berlanjut. Ini benar-benar tidak bisa terus berlanjut. Saat ini kita sedang melewati fase di mana kita sedang bereksperimen. Kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai budaya ini. Setiap budaya lain memiliki cara berpikir dan cara hidupnya sendiri. Bagaimana kita mengakomodasi mereka? Tidak. Karena setiap kali kamu mengakomodasi mereka dengan mengorbankan kepentinganmu sendiri, kamu kehilangan sesuatu dan mereka mendapatkan sesuatu. Harus ada titik kritis. Bahkan seseorang seperti Piers Morgan yang selalu berkata imigrasi bukan masalah.
Tapi ketika kamu memberitahunya bahwa, hey, Muslim sedang mengambil alih, dia berkata, tidak ada kemungkinan Muslim mengambil alih. Jadi jika kamu berpikir seperti itu, berarti kamu setuju bahwa ada sesuatu yang salah jika Muslim mengambil alih ketika jumlah Muslim naik dari 10% ke 30%, ke 40%, sesuatu yang buruk akan terjadi. Apakah kamu mengakui itu? Sekarang dia mengakuinya. Itu satu-satunya hal yang akan berhasil karena ya jelas setelah apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir dan melihat apa yang terjadi di Gaza, kamu harus buta untuk berpikir bahwa yang namanya hukum internasional itu ada. Zionisme berada di atas semua hukum. Sistem-sistem itu dibangun untuk melayani musuh-musuh kita. Sistem itu dibangun untuk melayani ego, supremasi kulit putih, dan musuh-musuh Islam, bukan kita. Jadi, keluarlah dari negara-negara kulit putih. Itu memang agak benar, saya setuju. Sistem barat dan hukum internasional, semua hal ini diciptakan oleh orang-orang barat. Dan tentu saja, berdasarkan moralitas barat, jika semuanya diserahkan kepada orang-orang ini, pemenggalan kepala akan menjadi hal yang biasa. Mereka akan menginvasi setiap negara yang memang sudah mereka lakukan selama 1400 tahun terakhir. Tapi pada titik tertentu, tentu saja kita tidak akan menerimanya. Kita tidak akan, maksud saya, kita akan menggunakan itu. Sebenarnya kalau mau adil, hukum internasional, setiap negara barat sedang menekan Israel dengan dalih hukum internasional. Tapi apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, di mana hukum internasional saat itu? Jadi Anda tahu, hukum internasional itu bisa diterapkan. Itu jalan dua arah. Kamu tidak bisa menerapkannya secara sepihak hanya ketika itu menguntungkanmu. Jadi sekali lagi, tidak ada gunanya menyenangkan orang-orang ini. Tidak ada akhirnya. Kamu tidak akan pernah menang. Kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan orang-orang ini karena mereka tidak akan berhenti sampai seluruh dunia tunduk pada Islam. Mereka yang mengatakannya, oke? Mereka yang mengatakannya. Orang-orang di bawah pemerintahan Islam tidak pernah menderita. Orang-orang di bawah pemerintahan Islam tidak pernah menderita. Dari mana saya harus mulai? 8 gereja dibakar di Provinsi Punjab, Pakistan. Dan ini bukan kejadian Anda tahu 20 tahun lalu. Ini terjadi pada tahun 2023. Oke, 2023, 17 Agustus. Saya menyaksikannya dengan terkejut dan ngeri. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Kamu mungkin mengira ini hanya Pakistan. Tidak. Sebutkan saja negaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Gereja-gereja dibakar dan kekerasan sektarian di Indonesia secara historis didorong oleh ketegangan regional. Pihak berwenang Indonesia merobohkan gereja-gereja di Provinsi Aceh. Aceh adalah bagian paling Islamis di Indonesia. Lihat ini. Sekarang lihat ini. Apakah ini di Malaysia? Tidak, Malaysia adalah negara yang baik, bukan? Mari kita lihat Malaysia. Malaysia juga. Wah, lihat ini. Gereja-gereja di Malaysia dibom Molotov. Oke, Turki. Mungkin Turki lebih beradab. Tidak, kota hantu religius di Turki. Apa ini? 2 orang tewas, 2 orang terluka setelah kebakaran di gereja Katolik Armenia di Istanbul. Benar. Oke, jangan sampai saya mulai membahas tentang Afrika. Nigeria. Mereka tidak hanya membakar gereja. Mereka membakar gereja dengan orang-orang di dalamnya. Itulah Nigeria. Negara lain apa? Sudan. Mari kita lihat. Sudan. Lihat, ini terjadi di mana-mana. Dan ini, maaf saya katakan, perempuan sialan ini. Apa yang baru saja dia katakan? Adalah kembali lagi ke Al-Quran. Dan perempuan jalang ini Apa yang dikatakan? Ini yang dia katakan. saya egos dan supremasi kulit putih serta musuh-musuh Islam, bukan kita. Orang-orang di bawah pemerintahan Islam tidak pernah menderita. Kamu melihat itu ya? Saya baru saja bilang gereja-gereja sedang dibakar. Biar saya lihat berapa banyak orang yang sudah meninggal. Sebenarnya, tahu tidak, video ini akan sangat panjang. Saya tadinya mau memutar 4 video untuk kalian. Saya sudah sampai berapa? 12-13 menit. Jadi jalan ke depan adalah kembali kepada Al-Quran. Sekarang, jalan ke depan bagi kita adalah mengusir setiap orang ini dari negara-negara barat kita. Itulah jalan ke depan. Saya mendorong hal itu. Tidak ada yang bisa menegur saya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya menyebarkan Islamofobia. Orang-orang ini adalah penyebar utama Islamofobia. Lihat saja itu. Saya tidak bisa dibungkam karena mengambil posisi yang paling ekstrim atau paling radikal, yaitu mulai dengan mendeportasi orang-orang ini, para penceramah kebencian ini.
Dan tebak apa? Anthony Albanese, dia mengesahkan undang-undang ujaran kebencian setelah seorang Islamis membunuh orang Yahudi. Dia mengesahkan undang-undang ujaran kebencian dan menambahkan klausul kecil, yakni pengecualian untuk orang-orang ini, bahwa undang-undang ujaran kebencian ini bisa dilonggarkan, atau interpretasi ujaran kebencian ini bisa dilonggarkan. Jika sesuatu dikatakan dalam konteks agama, artinya setengah dari Al-Quran. Jadi kalau kamu bilang, "Hei, orang Yahudi dan Kristen tidak bisa menjadi temanmu, potong tangan dan kaki mereka," maka itu tidak apa-apa. Itu hanya, kamu tahu, itu hanya karena itu dikatakan dalam konteks agama. Maksudnya, apaan sih ini? Tidak, itu satu-satunya manhaj. Dan menjadi bagian dari mereka yang berjuang untuk itu dan tidak tertipu oleh apa yang mereka sebut demokrasi, apa yang mereka sebut sistem. Yang hidup di dalam demokrasi kita, yang hidup di dalam apa yang kita sebut sistem dan bisa mengajarkan hal ini. Orang ini harus dideportasi. Dia harus dideportasi. Siapa namanya? Dalia Ayub. Biar saya cari tahu tentang dia. Ini baru kurang dari setahun yang lalu. Sebenarnya baru saja lebih dari setahun yang lalu. Dalia Ayub. Mari kita lihat di mana wanita ini. Wow. Wanita ini masih di Australia. Dia memiliki gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Auckland dan gelar magister studi Islam. Artinya tidak ada apa-apa, sungguh sia-sia. Sekarang kamu mengerti maksudku? Alasan utama Islamofobia adalah perilaku umat Muslim. Para ulama Muslim ini, para pencari suaka ilegal ini, geng pemerkosa. Itulah alasan mengapa ada begitu banyak Islamofobia di dunia. Tidak ada Hinduofobia. Ya, ada reaksi alami terhadap banjirnya budaya asing, dan itu normal. Jika kamu melihat terlalu banyak orang Sikh di satu tempat, kamu akan berkata, "Apa ini? Ini tidak terlihat seperti kota asalku." Atau kamu melihat terlalu banyak orang Tionghoa, kamu melihat terlalu banyak orang, bahkan itu terjadi pada orang Yunani dan Italia. Tapi tak ada budaya lain yang membuat orang sekhawatir Islam, dan itu ada alasannya. Dan aku baru saja memutarkannya untukmu. Dan seperti yang sudah aku katakan, ada ribuan video seperti ini. Ribuan video seperti ini. Aku tadinya mau memutar 4 video untukmu, tapi waktuku habis karena terlalu banyak omong kosong. Jauhkan Islam dari negaramu.